Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena Engkau telah menyegarkan jiwa kami pada pagi hari ini, telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, serta kesehatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian-Mu kepada kami, yang kami boleh gunakan hanya seketika sahaja. Oleh karena itu kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam penggembalaan-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas berkat penebusan-Mu bagi kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak berseru kepadamu sebagai Tuhan dan layak mendekati Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pemagaran dan tuntunan-Mu kepada kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang tak terhingga di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan penghiburan daripada Roh yang Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini, sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, mempertahankan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang telah berjanji kepada bangsa Israel untuk memberi tanah perjanjian kepada mereka. Namun untuk memiliki tanah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka diminta untuk terus-menerus berjuang di dalam perjalanan mereka untuk menuju ke tanah perjanjian itu. Di dalam perjuangan itu, mereka selalu berdepan dengan musuh di dalam peperangan. Sekalipun mereka sudah mengalahkan banyak musuh,
namun itu tidak memberi jaminan bahwa mereka harus berhenti berjuang. Mereka tetap memikirkan hal-hal yang lain demi untuk memiliki tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada saat ini. Memang kita telah dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapat tempat yang indah dan kekal di dalam kerajaan surga, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Kita dituntut untuk terus-menerus berjuang di dalam peperangan iman, agar kita memahami semua rahasia Tuhan di dalam semuanya ini bagi kita. Oleh karena itu, kita akan belajar ada dua perkara yang sangat penting untuk mempertahankan iman. Yang pertama, tetap berlari sebelum sampai ke garis akhir. Sebagai satu pasukan yang layak mendapat hadiah yang daripada Tuhan, kita diminta untuk terus berlari sampai aba yang terakhir dibunyikan bagi kita. Oleh itu, berlarilah terus melalui jalur yang tepat dan benar. Sebab Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalur yang tepat dan benar itu kepada kita. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Banyak orang yang mau terus berlari, mau mendapat hadiah yang indah dan kekal ini. Tetapi mereka merubahkan jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mau berlari mengikut jalur yang mereka pikirkan sendiri, sehingga pengharapan untuk mendapat hadiah yang indah dan kekal itu menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih bergerak di jalur yang tepat dan benar untuk mendapat hadiah yang indah dan kekal itu? Lalu yang kedua, fokus kepada apa yang menguatkan iman kita. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Artinya, iman merupakan hasil dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu yang membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kepada Kristus timbul bukan karena kita sekedar aktif di dalam bidang-bidang kerohanian, melainkan karena kita aktif mendengarkan dan mempelajari berita tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mendengar dan mendalami kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin kita dikuatkan di dalam iman, semakin dekatlah kita dengan Tuhan. Orang Majus dapat datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka, karena mereka melihat dan mendengar bahwa Dia sudah datang melalui kelahiran di kota Betlehem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita berlari menuju ke tempat yang indah dan kekal, sebagai hadiah yang tidak ada tandingannya, marilah kita fokus kepada nasihat dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai nasihat yang menguatkan kita untuk meraihkan hadiah yang akan kita miliki itu. Sebab di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 berkata, "Peganglah apa yang ada pada kita pada saat ini, karena Dia akan datang segera." Artinya, peganglah iman yang ada pada kita pada saat ini, karena Dia akan datang kepada iman yang tidak pernah berubah. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kita adalah umat yang percaya yang sedang berada di dalam perjuangan. Oleh karena itu, janganlah mendasarkan iman kita kepada kekuatan kita sendiri,
Tetapi marilah kita meletakkan iman kita di atas dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi hadiah yang indah dan kekal itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang menuntun kami di dalam iman percaya kami kepadamu dari hari ke hari dan saat ke saat ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan di dalam perjuangan kami untuk melewati liku-liku kehidupan ini. Kami percaya dengan berkat penyertaan-Mu, kami mampu mengatasi semuanya di dalam hidup ini. Terima kasih atas berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia pada saat ini. Tuhan, kami mohon agar mereka terus dikuatkan di dalam iman mereka. Sekalipun mereka sudah lanjut usia dan sudah tua, itu tidak mengurangkan kasih dan kuasa-Mu untuk merangkul mereka sebagai umat yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh mereka adalah pemberian-Mu yang harus dipagari oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak muda-mudi, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, baik yang tidak ada pekerjaan. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka, tuntunlah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jikalau mereka menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan, tuntunlah mereka dengan tangan-Mu yang maha kuasa kepada jalan yang benar. Sadarilah mereka dari cara hidup mereka yang tidak layak di hadapan-Mu. Biarlah mereka hidup takut akan Engkau selama mereka berada di dalam kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah gereja-gereja Tuhan pada saat ini, agar kami tekun mencari Engkau selagi ada waktu untuk kami datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, baik melalui doa, pujian, dan juga melalui pendengaran firman-Mu. Karena ini adalah waktu yang sungguh berharga bagi kami. Tuhan, biarlah kami dipimpin untuk menggunakan kesempatan yang ada ini. Terima kasih karena Engkau telah memagari seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah penasehat yang ajaib, yang tidak pernah berubah, untuk menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Roh Kudus hiburkan mereka, yang masih terikat dengan kuasa kegelapan roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya, Tuhan, Engkau menguasai seluruh kehidupan kami dengan damai yang kekal yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.